Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu, saudara-saudara pencinta AK Channel yang saya muliakan, sempena memperingati hari kemerdekaan Republik kita yang berapa hari lagi kita akan rayakan, ada yang bertanya, kenapa kita harus merdeka? Dan untuk apa kita merdeka? Pertanyaan ini tentu ada latar belakangnya orang bertanya itu. Pertanyaan ini mengandung unsur ya mungkin keprihatinan, mungkin juga sindiran. Saya yakin orang bertanya itu bukan tidak tahu dia apa gunanya merdeka, kenapa harus merdeka. Tapi melihat kenyataan seperti sekarang, muncul pertanyaan itu. Apa sesungguhnya hakikat dari kemerdekaan itu? Kenapa kita harus merdeka? Jawabannya tentu singkat saja. Karena kita terjajah. Terjajah cukup lama. Walaupun ada bagian dari daerah-daerah tertentu di Indonesia yang masa terjajahnya tidak sama dengan yang lain yang rata-rata 350 tahun atau 3,5 abad. Tapi kalau secara kesemuanya sebagai sebuah suatu bangsa, kita sudah dijajah oleh kaum penjajah terutama Belanda selama 350 tahun lamanya. 350 tahun itu suatu masa yang sangat tidak pendek. Ada 12 generasi yang hidup selama 350 tahun itu. Kalau kita pahami secara umum, bangsa penjajah itu seharusnya tentu, atau memang mereka sendiri sudah merasakan Indonesia ini sudah menjadi milik mereka. 350 tahun lamanya. Kalau sudah jadi milik mereka, dan penduduk Indonesia tentu sama dengan penjajah itu sendiri, bersama-sama tinggal di negeri ini. Tetapi dalam rentang waktu yang cukup lama itu, ternyata kaum penjajah memperlakukan negeri ini dan penduduk negeri ini bukan seperti negerinya sendiri, bukan seperti masyarakatnya sendiri, tapi seperti negeri jajahan, seperti orang-orang jajahan. Tetap dia buat seperti itu. Buktinya apa? Kalau penjajah atau Belanda secara khusus itu merasakan ini negerinya, tentu dia akan rawat dengan baik. Dia tidak akan eksploitasi hanya untuk kepentingan diri dan negerinya. Ternyata negeri ini dikuras habis-habis, bahkan ada tanaman paksa segala macam dibawanya ke negerinya. Berarti dia masih menganggap Indonesia ini adalah negeri jajahan. Yang kedua, kalau mereka menganggap negeri ini sudah negeri mereka, tentu mereka akan menyatu dengan penduduk yang mereka rasakan bagian daripada mereka sendiri. Nah, karena mereka sudah orang-orang yang maju, orang-orang yang sudah berperadaban tinggi, kaum terpelajar, tentu dia mereka akan memperlakukan penduduk Indonesia ini seperti mereka. Artinya mereka akan berikan kesempatan belajar yang sama untuk semua penduduk Indonesia. Dan mereka tidak membiarkan bangsa Indonesia, penduduk pribumi bodoh. Tapi ternyata tidak. Mereka memperlakukan bangsa Indonesia,
penduduk pribumi sebagai orang jajahan yang harus tetap bodoh. Supaya apa? Supaya bisa dibodoh-bodohi dan tidak tahu bahwa negeri ini adalah negeri yang potensinya luar biasa di dunia. Yang ketiga, kalau dengan jalan pikiran seperti tadi, tentu bangsa pribumi tidak dibiarkan miskin, merasakan hidup sejahtera. Nyatanya tidak. Beratus tahun mereka tinggal di negeri ini, penduduk Indonesia, bangsa pribumi tetap miskin. Sepertinya dipelihara supaya tetap miskin, dipertahankan supaya tetap miskin. Kenapa? Orang jajahan tidak boleh kaya, berontak nanti. Orang jajahan tidak boleh pintar, berontak nanti. Maka dibuatlah bodoh, tetap bodoh. Dibuatlah miskin, tetap miskin. Bodoh bisa ditipu, miskin bisa dieksploitasi. Mereka itu. Karena mereka berperilaku seperti itu, maka bangsa pribumi tetap menganggap, walaupun mereka sudah 12 generasi, 350 tahun ada di Indonesia, mereka menganggap bangsa Indonesia sebagai jajahan, maka sebaliknya penduduk pribumi menganggap mereka sebagai kaum penjajah yang harus diusir dari sini. Perjuangan bertahun-tahun, beratus tahun, dari satu generasi ke generasi berikut, dari satu kerajaan ke kerajaan berikut, mengusir Belanda nggak bisa-bisa. Maka sampailah pada saat yang selamat dan sentosa seperti disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kita harus merebut kemerdekaan. Belanda yang sudah kenyang, yang sangat menikmati kehidupan kekayaan alam Indonesia, tidak mau meninggalkan ini, negeri ini, tidak mau menyerahkannya ke kita, ke bangsa kita, maka bangsa kita merebut kemerdekaan itu. Dengan darah, dengan air mata, dengan nyawa. Dikorbankan semuanya. Maka keluarlah semboyan merdeka atau mati. Dua saja semboyan bangsa Indonesia ketika merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Merdeka atau mati. Is kariman au mut syahidan. Kalau akan hidup, hiduplah mulia. Apa hidup mulia? Hidup bukan sebagai orang yang terjajah. Usir penjajah. Atau korban. Atau gugur di medan laga. Mempertahankan tanah air. Matinya mati syahid. Itu semboyan. Dan itu bukannya semboyan diucapkan. Tapi itulah pegangan para pahlawan kita merebut kemerdekaan. Kita harus merdeka. Karena kita dijajah sekian tahun, sekian abad lamanya. Lalu untuk apa? Setelah itu apa yang ingin dicapai dengan kemerdekaan itu? Pertanyaan inilah, atau pertanyaan ini jawabannya dituangkan oleh para pendiri kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang saya ringkaskan dalam buku Bertanya Kepada Allah ini. Ada 3 alasan untuk merdeka. Pertama tadi dijajah. Ya. Tanah kita dikuasai sedemikian rupa. Kebodohan, kemiskinan yang berlarut-larut dibiarkan terus-menerus. Maka kita merdeka untuk mengangkat yang 3 itu. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, kita merdeka pertama untuk melindungi segenap tumpah darah
Indonesia dari penguasaan asing atau dari penguasaan penjajah. Saya muat di sini. Kenapa harus dilindungi? Karena selama sekian abad tidak terlindungi. Karena tidak terlindungi, dikuasai oleh kaum penjajah. Dengan merebut kemerdekaan, bertekad melindungi setiap jengkal tanah bumi Pertiwi ini dari penguasaan orang asing yang hanya ingin tahu, mengambil manfaat, mencari kekayaan di negeri ini saja. Jadi untuk melindungi segenap tumpah darah setiap jengkal karena selama ini tidak terlindungi. Yang kedua, untuk menyejahterakan rakyat. Kenapa untuk itu? Karena sekian lama rakyat miskin, tertindas, sengsara, hidup bagaikan hewan saja, diperlakukan jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan. Maka dengan merdeka itu, dengan adanya kemerdekaan di tangan para pendiri bangsa kita, dan tentu kita yang melanjutkannya sekarang, membuat pemilik negeri ini, penduduk negeri ini hidup sejahtera, keluar dari kemiskinan. Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kenapa itu? Karena sekian lama kita dibodohi, dibodoh-bodohkan. Tiga itulah tujuan atau untuk apa kita merdeka. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan berikut. Tiga tujuan utama kita merdeka itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, menyejahterakan kehidupan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat berbangsa dan negara, tentu membutuhkan tenaga, tentu membutuhkan biaya. Nah, disinilah letak persoalan kita sekarang. Negeri kita ini, Indonesia, dulu dikatakan oleh Profesor Muhammad Saltut, kalau nggak salah saya beliau yang mengatakan itu, yaitu adalah Rektor Al-Azhar waktu datang ke Indonesia tahun berapa saya lupa. Setelah dia berjalan kemana-mana di Indonesia ini, ditengoknya alamnya yang indah, udaranya yang segar, kekayaan fauna dan flora, buah-buahan yang begitu banyak, lautnya yang luas, ikannya segar-segar, apalagi kekayaan yang tersimpan di dalam bumi. Muhammad Saltut berkata, "Bila duka jannatud dunya, qit'atun minal jannah nuqilat ila dunya." Dia bicara kepada orang yang mendampinginya berjalan-jalan itu, negerimu surga dunia, potongan surga yang dipindahkan ke dunia. Semuanya ada. Alamnya indah, udaranya segar, kekayaannya tidak terhitung banyaknya. Seberapa kayakah negeri Indonesia ini? Sudah banyak ahli yang mengungkap. Tetapi yang kemudian menjadi sebuah renungan kita semua adalah apa yang ditemukan oleh Profesor Santos, seorang ahli nuklir berkebangsaan Brazil, dalam bukunya Atlantik,
The Lost Continent Finally Found. Dia mengatakan bahwa bukunya itu adalah hasil penelitiannya selama 30 tahun. Penelitian 30 tahun. Bukan 3 tahun, apalagi 3 bulan. Dia berkesimpulan bahwa semua kekayaan dunia ini ada di Indonesia. Tidak ada negeri yang lebih kaya dari Indonesia ini. Walaupun belum diteliti secara ilmiah betul pada waktu kita awal-awal kita merdeka dulu, tetapi para pendiri bangsa kita, bukan orang-orang bodoh seperti Soekarno, Hatta dan lain sebagainya itu, mereka tahu bahwa alam kita ini kaya betul. Nah, bagaimana caranya melindungi tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan berbangsa, mensejahterakan masyarakat? Caranya, Allah sudah memberikan ke bumi pertiwi ini kekayaan yang luar biasa. Maka kekayaan itulah yang akan mereka olah, mereka jadikan sebagai alat untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan rakyat, menyejahterakan rakyat. Untuk mencerdaskan pendidikan. Dengan uang, dengan kekayaan alam yang ada, itu cukup, bukan hanya cukup, tapi berlebih-lebih. Dengan kekayaan alam yang ada, orang kemiskinan bisa diangkat. Bukan hanya dikasih makan, tetapi dengan pendidikan yang mereka dapatkan, mereka tahu bisa mencari makannya sendiri dan mengolah alam yang kaya ini. Dengan kekayaan yang ada, kita bisa buat sistem pertahanan yang begitu sophisticated, sehingga tidak sembarang orang bisa menguasai negeri kita ini. Itu kekayaan. Kekayaan itulah yang harusnya digunakan untuk 3 tujuan pokok merdekanya Indonesia itu. Kembali kepada pertanyaan tadi, mungkin orang yang bertanya itu sudah tahu itu. Bumi kita kaya. Para pendiri negara kita sudah menuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan alam Indonesia ini untuk digunakan sebesar-besar manfaat bagi bangsa Indonesia. Akan digunakan. Orang miskin, orang terlantar ditanggung oleh negara karena kekayaan kita cukup. Orang yang bertanya tadi mungkin berangkat dari situ. Kenyataannya kok tidak. Kan ada lawak-lawak di TV. Dia hidupnya miskin terus. Dari kakeknya dia sampai cucu miskin terus. Dia protes, katanya orang miskin itu, orang terlantar dipelihara oleh negara. Dijawab oleh kawannya, ya dipelihara. Anda yang bodoh. Kenapa begitu? Dipelihara supaya tetap miskin. Itu keliru katanya. Ya begitulah nyatanya. Jadi sempena hari kemerdekaan ini kita merenungi kembali dalam beberapa minggu terakhir saya berjalan ke beberapa daerah di Provinsi Riau. Di Riau ada 12 kabupaten kota. Hampir semuanya saya jalani. Di sepanjang jalan apa yang terlihat oleh saya? Yang terlihat adalah tanah lapang luas, seluas-luas
sejauh-jauh mata memandang, lepas pandangan kita. Kalau kita berangkat pagi sebelum subuh, waktu matahari terbit, nampak matahari terbit itu kelihatannya indah sekali. Tapi yang saya rasakan bukan keindahan itu saja. Apa? Ini dulu hutan yang sangat lebat. Kaya dengan flora dan fauna. Bermacam ragam kayu. Di antara kayu itu yang terkenal kalau di Riau itu adalah namanya pohon sialang. Pohon sialang itu adalah tempat lebah madu bersarang di situ. Dan itu banyak, menghasilkan madu yang banyak. Sampai awal-awal tahun 2000 kalau kita pergi ke sebuah daerah misalnya arah ke Dumai atau arah ke Palawan, di pinggir jalan masih ada orang jual madu hutan. Ada buah-buah hutan. Tapi sekarang udah licin, habis semua. Saya menjadi terpikir, hutan dulu yang lebat sekarang sudah habis. Ditanami dengan kelapa-kelapa sawit yang baru-baru tumbuh. Pikiran bodoh saya bertanya, pikir saya, kemana perginya kekayaan hutan yang banyak dulu itu kemana? Kenapa pertanyaan itu muncul? Ya karena sepertinya rakyat masih seperti biasa aja. Tapi kekayaan alamnya udah habis. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan apapun yang ada di bumi pertiwi ini harus digunakan untuk sebesar-besar manfaat, mensejahterakan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan rakyat, dan melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Momentum hari kemerdekaan hendaknya menjadi renungan bagi kita semua bahwa bumi yang kaya ini tidak ada yang kebetulan. Allah sengaja menumpukan kekayaan alam yang tidak terkira banyaknya di bumi Indonesia ini untuk membuat penduduk Indonesia ini cerdas, membuat penduduk Indonesia ini sejahtera, membuat negeri Indonesia ini terlindungi, jangan dirusak. Diolahlah, dikelolalah, tapi jangan merusak alam. Kalau itu tujuan Allah, maka nikmat kemerdekaan itu disyukuri dengan cara seperti itu. Gunakan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat, melindungi segenap tumpah darah. Ada yang tanya juga, apa ada di dalam Al-Quran Allah bicara bagaimana cara mengelola kekayaan alam. Dalam surat Al-Hasyr ayat 6-8 Allah berfirman di situ. Ayat ini memang berkaitan dengan harta rampasan perang. Tapi salah satu ayat berbunyi kaila yakunu dulatan baina agniya'i minkum. Jangan kekayaan itu, harta itu hanya berputar-putar di sekitar orang-orang tertentu saja. Saya ingat waktu zaman pemerintahan Pak Harto. Pak Harto memberi keleluasaan kepada pengusaha-pengusaha besar mengembangkan usahanya. Diberi kemudahan-kemudahan para pengusaha untuk berkembang. Tetapi dengan satu keinginan, satu usulan, pengusaha-pengusaha besar itu nantinya membimbing, mendidik pengusaha-pengusaha kecil. Diangkat naik ke atas. Itu tujuan. Rupanya tidak seperti itu. Ada harapan Pak itu ada multiplier effect. Ada trickle down effect. Dengan adanya sebuah perusahaan di sini, penduduk di sana bisa menikmati, mungkin jadi tenaga kerja, mungkin dia membuat berjualan untuk pegawai-pegawai yang ada.
Ada multiplier, dan dia juga bisa mendatangkan manfaat kepada orang sekitar dengan kekayaan yang ada, dengan hasil usahanya. Dengan teori trickle down effect. Kalau istilah orang di kampung-kampung, kan ada sawah yang bertingkat-tingkat. Daerah pegunungan seperti di Jawa Barat, di Sumatera Barat, atau di Bali misalnya. Saya lihat juga ada di Toraja. Kalau sawah di atas berair, di bawah basah. Harapan Pak Harto waktu itu, pengusaha-pengusaha besar itu ketika dia sudah besar, dia akan melimpah ke bawah, membantu orang-orang kecil yang di sekitarnya. Air sawah itu melimpah, akibatnya sawah yang di bawah pun basah. Akibat dia sudah kenyang di atas. Itu harapan. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pemilik sawah itu atau pengusaha-pengusaha itu, dia masukkan air ke sawahnya, tapi sawahnya di dindingnya tinggi-tinggi. Akibatnya di bawah kering dan dia basah sendiri. Ketika terjadi goncangan-goncangan, akibatnya menimpa yang di bawah. Akibatnya apa? Trickle down effect tidak terjadi. Ya kan? Nah, multipliernya juga seperti itu. Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Nah, kalau kita lihat amanat daripada Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan berbangsa, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua yang punya kemampuan untuk membantu bangsa ini cerdas. Tetapi itu di bawah kepemimpinan pemerintah. Jadi orang-orang yang berilmu, dia harus membuat keluarganya, tetangganya, orang kampungnya keluar dari kebodohan dengan memberi ilmunya. Kalau ada orang-orang berilmu, pelit dengan ilmunya, tidak mau mencerdaskan, sebenarnya orang itu adalah anti kemerdekaan tanpa dia sadari. Bahkan kalau ada ulama sekalipun. Saya pernah berdialog dengan salah seorang yang disebut, katakanlah disebut kiai. Dia sudah berpendidikan S3. Saya dengar dia memberi ceramah kepada jamaahnya. Yang dia sampaikan kajinya kaji orang-orang dulu yang sama sekali tidak menggugah jamaahnya untuk keluar daripada kebodohan. Kajinya tidak menggugah jemaah untuk berpikir lebih kritis supaya lebih cerdas. Ketika habis kuliah ceramahnya, saya tanya, Anda ceramah kok seperti itu? Kenapa Anda tidak buka wawasan jemaah Anda untuk berceramah? Apa jawabnya? Ini kan untuk mereka tidak bisa, ini untuk kita. Nah, kalau ada katakanlah orang berilmu, termasuk ulama sekalipun, kalau ada yang seperti itu, dia menyimpan ilmunya, lalu jemaahnya tetap dalam keadaan bodoh, itu adalah ilmuwan atau ulama yang anti kemerdekaan pada sadari. Kemudian ada orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya, yang tidak mau mengajak orang lain untuk ikut menjadi kaya pula, membimbing masyarakat, mendorong etos kerja masyarakat supaya dia keluar daripada kemiskinan. Dia hanya asyik dengan dirinya saja, dia hanya berbisnis untuk dirinya dan memanfaatkan ketidaktahuan kebodohan orang lain. Sebenarnya itu pengusaha yang anti kemerdekaan, pengusaha yang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk membantu sesama. Tidak ubahnya dia orang seperti itu orang penjajah juga. Jadi tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, menyejahterakan masyarakat itu tanggung jawab semua orang yang ada di negeri ini yang punya kemampuan untuk itu. Dan dia tidak boleh membiarkan masyarakat di sekitarnya tetap bodoh, tetap miskin, dan dia tidak boleh membiarkan negeri ini dijarah, dilapah,
dijamah oleh orang-orang lain hanya untuk kepentingan mereka dan bukan untuk kepentingan rakyat bersama. Nah, inilah yang antara lain disebutkan oleh Allah dalam Quran, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukuri nikmat yang aku berikan. Untuk bangsa Indonesia, nikmat yang pertama diberikan kemerdekaan dulu. Kekayaan yang banyak dulu tidak dikuasai oleh kita. Belanda yang menguasainya. Dengan merdeka, kekayaan itu kembali kepada kita. Jadi kemerdekaan itu kita syukuri dengan mempergunakan isi kemerdekaan, isi bumi yang ada di bumi Indonesia ini untuk membuat bangsa ini keluar dari kemiskinan, keluar daripada kebodohan. Itu mensyukuri. Untuk siapa? Untuk bersama. Tapi kalau ada orang hanya untuk dia saja, atau untuk kelompoknya, atau untuk konglomerasinya saja, yang lain tidak dapat, sebenarnya orang itu adalah anti kemerdekaan. Dia adalah kaki tangan penjajah yang membuat bangsa ini tidak merasakan nikmatnya kemerdekaan itu. Jadi tanggung jawab bersamalah untuk mencerdaskan kehidupan. Tetapi pemerintah menjadi pelindungnya. Bangsa ini nggak boleh dibiarkan miskin dan bodoh. Kekayaan alam harus digunakan semaksimal mungkin. Kita kalau tengok negara-negara maju, sayang sekali negara maju yang melakukan itu. Saya waktu ke Australia, saya wawancara dengan beberapa kawan yang bergerak di bidang pendidikan. Ternyata di Australia, saya ke sana tahun 2013, sebelum itu Australia itu semua pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi gratis. Tapi sepertinya orang Australia mulai mendidik rakyatnya digratiskan sampai SMA. Perguruan tinggi bayar, tetapi nanti bayarnya. Semua anak-anak Australia itu sekolah perguruan tinggi, tapi biaya perkuliahnya nanti dibayar setelah dia bekerja. Orang menganggur dikasih hak. Dikasih haknya apa? Dapat untuk biaya hidup. Waktu saya di sana sekitar $450. Orang tua bahkan dapat $700. Anak yang baru lahir, seorang ibu melahirkan dapat $5.000. Padahal Australia kekayaannya tidak seperti Indonesia, apalah hasil alam mereka. Tapi kenapa mereka bisa? Karena di sana orang kaya, mereka membantu yang miskin dengan apa? Pajak usaha mereka di sana tinggi sekali, sangat tinggi. Dan dengan pajak itulah dibayarkan. Dan itu dalam Al-Quran disebut, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Allah mengatakan, kalau kita bertanya kepada Allah, bagaimana harusnya orang kaya itu? Disebut dalam Al-Quran, orang kaya yang beriman, yang bertakwa itu, dia menyadari pada harta yang mereka miliki itu ada hak orang-orang fakir miskin. Orang yang meminta atau orang yang tidak meminta, ada haknya. Kalau mereka tidak mau, negara turun tangan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Pemerintah punya hak untuk mengambil hartanya dengan cara mengenakan pajak. Pajak itu diberikan kepada fakir miskin. Semuanya ada dalam aturan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia yang mayoritas beragama Islam harusnya merujuk kepada firman Allah itu untuk mengelola negeri ini. Tapi sepertinya orang yang melaksanakan itu kita belum. Bukan kita tidak bisa, bukan tidak mau, tapi mudah-mudahan ini ke depan sempena ulang tahun hari jadi, hari kemerdekaan kita yang ke-77 ini membuat kita semakin sadar bahwa untuk apa sesungguhnya kita merdeka. Kenapa kita harus merdeka? Untuk apa kita harus merdeka? Dan dengan apa kita memajukan kehidupan masyarakat dan kekayaan alam yang ada kita punya itu dikelola dengan amanah. Kata kuncinya adalah amanah bagi pemegang kekuasaan dan akan diikuti oleh
orang-orang masyarakat yang punya kelebihan ilmu pengetahuan, kelebihan harta, kekayaan untuk membantu. Sempena HUT RI yang ke-77 ini, saya yakin kalau kita sepakat, negeri ini bukan hanya negerinya yang kaya, tapi rakyatnya juga akan kaya, terdidik, dan kemudian sejahtera setelah itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan berikut kita akan bahas topik yang lain masih terkait dengan persoalan-persoalan bangsa dan umat kita. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.